학생, 일로 와봐. 이거 가져가. 네, 감사합니다. 어린 학생이란 점을 고려해 원한이나 채무 등과 같은 개인적 원인보다는 성폭행이나 다들 사진 받았지? 네. 지금부터 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Tatsuya di channel Refocus. Bagaimana kabarnya kalian beban negara? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Oke, untuk kalian yang suka nonton film psikopat dan selalu gregetan nontonnya karena psikopatnya yang susah ditangkap, ini film yang pas untuk melihat seorang psikopat yang apes karena telah berurusan dengan bos gangster yang membuatnya harus diburu. Film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil ini rilis pada tahun 2019 yang diperankan oleh Ma Dong-seok sebagai bos gangsternya. Oke, sebelum lanjut siapkan dulu kopi udutnya biar mantap. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah tabrakan kecil, dua mobil di jalanan yang sepi. Lalu mereka berdua keluar untuk menyelesaikan masalahnya itu. Tetapi salah satu pengendara itu malah memotret mobilnya agar mendapatkan asuransi. Ketika ia lengah, orang yang menabraknya itu langsung menikamnya dari belakang dan membunuhnya di dalam mobil dengan sadis. Dan itulah psikopat yang bernama Kang Kyung. Dan film pun dimulai. Setelah itu kita diperlihatkan dengan anggota polisi yang sedang dalam perjalanan menuju TKP. Ia bernama Tae-suk dan rekannya yang bernama Dong-seol. Tetapi karena jalanan yang macet, perjalanan mereka jadi terhambat. Bahkan sirine polisi yang terpasang di mobilnya itu tidak diperdulikan oleh pengendara lain. Dan karena kesal, Tae-suk melepaskan sirinenya itu. Di dalam mobil ia tidak sengaja melihat para gangster yang sedang ada di depan tempat permainan game kasino. Ia lalu menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat itu. Dan di sana ia membuat kekacauan karena para gangster lain yang menghalanginya untuk masuk ke dalam. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan bos gangster yang sedang berlatih. Ia bernama Dong-seok, ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tidak lama kemudian datang orang kepercayaannya yang bernama Oh Seong yang memberitahu bahwa Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, ia lalu menghentikan latihannya, yang ternyata samsak tinjunya itu ada orang di dalamnya. Sebelum pergi, Dong-seok menghubungi Hobong, yaitu komandan kepolisian, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan. Yang dimana kita tahu Dong-seok selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, sampailah Tae-suk di TKP yang diantar oleh anak buah Dong-seok. Dalam penyelidikannya itu, ia melihat sebuah goresan di belakang mobil. Lalu ia memanggil rekan timnya yang bernama Seo-jin dan memperlihatkan goresan mobil itu. Melihat hal itu, mereka berdua menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu pembunuh menabrak mobil korban dulu dari belakang. Scene berganti kepada Dong-seok yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya yang bernama Sang-du. Yang dimana kita tahu Sang-du adalah seorang ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong-seok. Meski begitu, Dong-seok masih memperlakukan Sang-du dengan baik. Oh Seong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu langsung memarahi Sang-du. Namun orang kepercayaannya Sang-du yang bernama Mon-sik juga ikut ngebacot dan hampir baku hantam dengannya. Melihat hal itu, Dong-seok langsung menghajar Oh Seong, lalu mencabut gigi Mon-sik dan memasukkannya ke dalam gelas Sang-du dan membuatnya langsung kena mental. Kemudian Dong-seok menyuruh Sang-du untuk meminum airnya itu. Setelah itu Dong-seok mengajak Sang-du untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan para polisi yang sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tadi. Yang ternyata hasil rapatnya itu Hobong menyimpulkan bahwa kematian itu motif dari perampokan. Namun Tae-suk membantahnya, lalu ia memberikan bukti yang telah ia dapatkan dan menyimpulkan bahwa itu sebuah pembunuhan berantai. Karena sebelum melakukan aksinya, psikopat itu selalu menabrakkan mobilnya dan membunuhnya dengan pisau yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya.
Tetapi pendapatnya itu selalu ditolak oleh Hobong yang membuat Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Shin berganti kepada Dong-so yang akan pulang usai meetingnya selesai. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Melihat hal itu ia lalu turun dari mobilnya. Tanpa ia ketahui ternyata orang yang menabraknya itu adalah Kang Kyung, si psikopat yang ingin membunuhnya. Tetapi di sini Dong-so tidak memperpanjang masalahnya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat Dong-so hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Kang Kyung menikamnya dari belakang. Tetapi Dong-so mampu bertahan dan terjadilah baku hantam dengannya. Terlihat Dong-so yang terkena beberapa tusukan, namun ia masih bisa bertahan dan menusuk Kang Kyung di dadanya. Hingga akhirnya Kang Kyung berhasil kabur dan langsung menabrak Dong-so hingga pingsan. Dan karena kejadian itu Dong-so harus dilarikan ke rumah sakit. Namun untungnya ia berhasil selamat setelah dioperasi selama 2 jam. Bersamaan dengan itu semua anak buah Dong-so menyerang markas geng Sangdu, karena mereka mencurigai Sangdu adalah otak dari penusukan bosnya itu. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang berhasil lolos sampai ke pedesaan. Di dalam mobilnya itu ia menjahit luka tusukannya sendiri dengan hektar. Setelah itu ia masih sempat membunuh aki-aki pemilik anjing di sana. Keesokan harinya Dong-so yang telah sadar lalu memanggil Oh-seong tangan kanannya. Dan ia memberitahu tentang penusukan itu bukan ulah Sangdu. Tidak lama setelah itu Tae-suk datang untuk menjenguknya. Tetapi di sana ia malah mengolok Dong-so yang hampir dibunuh seorang psikopat. Dan ternyata kejadian itu berpengaruh besar terhadap kekuasaannya karena para gangster lain yang mulai berani merebut kekuasaannya. Setelah itu Tae-suk pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil Dong-so. Dan ia melihat goresan di belakang mobilnya yang sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian ia melaporkannya kepada atasan Hobong yang kini pendapatnya mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dong-so. Lalu mereka berdua menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak karena tidak melihat siapa korbannya, malah berani mencoba membunuh bos gangster. Dan di saat dirinya sedang berada di rumah sakit, ternyata secara diam-diam Sangdu sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya dan mengambil para investornya. Tapi di sini Dong-so terlihat tenang, namun dalam hatinya sangat dengki. Ketika malam hari kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang akan membunuh pengemudi truk yang sedang menelpon di jalan. Lalu ia membunuhnya dan membawa mobil truk itu. Di dalam truk itu ternyata masih ada temannya yang baru bangun dari tidur. Dan tanpa banyak bacot Kang Kyung langsung membunuhnya hingga pisaunya terjatuh ke jalan. Shin berganti kepada Dong-so yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, ia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya itu. Tidak lama kemudian Tae-suk datang lagi ke sana yang meminta informasi dari Dong-so dan mengajaknya untuk bekerja sama menangkap psikopat itu. Tetapi tawarnya itu ditolak karena Dong-so yang menginginkan orang itu mati di tangannya. Malam harinya Oh-seong memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukan di jalan. Dan ia juga membawa mobilnya dan dibawa ke markas besar untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Dong-so menghubungi Tae-suk untuk bertemu di markasnya. Di sana mereka berdua kini bersepakat untuk bekerja sama dan menangkap si pembunuh berantai itu. Ia juga akan mengirimkan anak buahnya untuk membantu penyelidikannya agar bisa lebih mudah. Kini Tae-suk juga mendapatkan titik terang wajah Kang Kyung setelah diberi sketsa wajah. Namun sebelum mulai penyelidikannya itu, Dong-so menyuruh Oh-seong untuk membunuh Sangdu terlebih dahulu karena telah mengambil wilayah dan investornya. Dan rencananya itu berjalan dengan lancar dan berhasil membunuh Sangdu dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Tae-suk yang datang dan langsung menghajar Dong-so.
Yang ternyata Taesuk sudah mengetahui rencana Dongsu untuk membunuh Sangdu. Tetapi karena Dongsu yang jago bela diri, ia mampu menahannya dengan mudah. Setelah itu Dongsu pun mengaku bahwa dia yang telah membunuh Sangdu. Mendengar hal itu, Taesuk akan menangkap Dongsu jika nanti berhasil menangkap Kang Kyung. Dan kematian Sangdu itu membuat gempar seluruh kota karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus itu. Kini para intel turun tangan dan mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan itu. Malam harinya Dongsu dan anak buahnya datang ke markas Sangdu untuk bela sungkawa. Dan ternyata di sana ada Kang Kyung yang memberikan sebuah tulisan kepada Monsik kalau orang yang membunuh Sangdu adalah Dongsu menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya saat Dongsu dan Taesuk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba Monsik dan anak buahnya yang langsung menyerang mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan mereka dan membunuh Monsik dan dikubur di sana oleh Dongsu. Setelah Taesuk mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, lalu Taesuk dan timnya mendatangi rumah istri supir truk yang telah dibunuh Kang Kyung untuk dijadikan umpan agar bisa menangkapnya. Yang dimana dia mengajak Kang Kyung untuk bertemu di tempat makan. Tetapi rencananya itu tidak berjalan dengan mulus karena seorang psikopat itu lebih pintar dan telah mengetahui rencana mereka. Dan di sini terjadi aksi kejar-kejaran. Namun akhirnya Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi setelah kejadian itu Taesuk mendapatkan titik terang lagi dan mendapatkan foto Kang Kyung di kosannya. Setelah ia mencari sidik jari di botol minuman yang ia pesan di tempat makan tadi. Dan disinilah awal para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung. Di markas besar Dongsu mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok di kota itu. Malam harinya kita diperlihatkan dengan pasukan Dongsu dan Taesuk yang sedang ada di tempat bar. Terlihat di sini hubungan mereka yang mulai akrab. Tetapi tidak lama setelah itu mereka melihat berita TV tentang pembunuhan lagi yang terjadi terhadap anak sekolah yang membawa payung. Yang dimana kita tahu sebelumnya Dongsu pernah memberikan payung yang sama ke gadis itu. Melihat hal itu Dongsu terlihat marah dan dengan cepat mereka semua pergi untuk mencari lagi keberadaan Kang Kyung. Yang dimana pencarian kali ini Osyung berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung. Tapi saat masuk ke sana mereka tidak menemukannya karena telah pergi. Mengetahui hal itu mereka berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ketika Kang Kyung ke sana ternyata ia sudah menyadari para gangster dan polisi yang menunggunya. Dengan cepat ia langsung menancap gas dan langsung pergi dari sana. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan dan Kang Kyung yang berhasil kabur lagi. Lalu mereka bertiga mengejar Kang Kyung dengan berpencar. Tetapi tidak sengaja Osyung ditikam oleh Kang Kyung yang sebelumnya sudah menunggunya. Dan teriakan itu terdengar oleh Dongsu dan Taesuk.
Dengan cepat Dongsu mengejar lagi Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam klub malam. Di sana ia mengecek semua ruangan, hingga akhirnya Dongsu berhasil menemukannya di sebuah kamar karaoke. Dan Kang Kyung yang sedang menyandra perempuan di toilet. Tanpa banyak bacot, Dongsu langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu ia menyeretnya ke sebuah gudang untuk disiksa. Hingga saat Dongsu akan membacoknya, tiba-tiba Tae-suk datang dan menabrak Dongsu hingga pingsan. Yang ternyata Tae-suk juga menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Harusnya sih polisi itu jangan ikut campur ya, kan gak greget jadinya. Dan harusnya Dongsu cabut dulu kuku tangan sama kakinya biar mantap gitu. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Tetapi setelah kerjasama, Tae-suk malah menangkap semua anak buah Dongsu dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Kang Kyung, Tae-suk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu, yang membuat hakim hampir membebaskan Kang Kyung. Namun tidak lama kemudian Dongsu datang sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi di persidangan itu. Lalu ia melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dan ia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya yang sebelumnya Dongsu telah tusuk. Dan karena buktinya yang sudah cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tetapi keputusan itu juga membuat Dongsu harus masuk penjara karena ia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sangdu. Yang dimana kita tahu ternyata semua itu adalah rencananya agar ia bisa balas dendam kepada Kang Kyung di dalam penjara. Sebelumnya saat ia sedang menyiksa Tae-suk karena telah berkhianat, tiba-tiba Tae-suk memberikannya ide agar bisa balas dendam kepada Kang Kyung. Dengan syarat ia harus jadi saksi di persidangan dan Dongsu juga harus mengakui kalau dia yang telah membunuh Sangdu. Sedangkan Dongsu meminta kepada Tae-suk agar ia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan dengan Dongsu yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan mulus. Sedangkan Kang Kyung yang terlihat ketakutan, dan aku pun merasa puas. Tapi sayangnya tidak diperlihatkan eksekusinya. Film pun selesai.